Gimana arah PDIP untuk ke depan? Coba kita lihat videonya ya. Serang menyerang, madhab yang konferensi pers setiap hari, ya kan? Nah sementara madhab yang akomodatif, Mbak Puan Maharani dan kawan-kawannya itu memang silent pergerakannya, akomodatif, cukup terbuka kepada siapapun, tapi bukan berarti tak ada lobby-lobby dan keinginan. Ya endingnya tentu di bulan Mei, di mana PDIP akan memutuskan kemana sikap politik mereka, apakah istiqomah iman politiknya di luar atau dia akan menjadi bagian di dalam. Ini kan tergantung siapa yang kuat-kuatan membisikkan kepada ketua umum mereka, Megawati Soekarno Putri. Kalau yang kuat bisikannya adalah suara konferensi pers yang agresif, maka akan ada di luar. Tapi kalau yang masuk ke hatinya itu adalah suara Korea-Korea yang sedang berjuang untuk berada di dalam, bukan tidak mungkin PDIP akan memutuskan. Karena kalau kita membaca landscape politik kita ke depan, posisi agresif itu nggak menguntungkan loh. Di 2024 kalau kita hitung rata-rata ada sekitar 62% kelompok pemilih umur 40 tahun ke bawah, Pak. Dan sikap politik mereka nggak suka dengan yang nyalak-nyalak itu, suka yang gemoy-gemoy, joget-joget, dan nggak berat-berat pikirannya. Ini tentu dihitung juga oleh kawan-kawan PDIP. Jadi agresif untuk memperlebar ceruk pemilih mereka, itu terjadi 10, 15, dan 20 tahun yang lalu. Tapi ke depan sudah berpikir yang lain. Apalagi kita melihat Prabowo ini saat ini selalu ingin kelihatan tampil bersahaja, seperti anak muda, low profile, dan seterusnya, dan so on and so on. Begini, tadi kan cuma dibahasnya kan tergantung sama Bu Ketum, ya kan? Padahal kan ada parameter lain, yaitu pemilik kekuasaan yang akan datang, Pak Prabowo. Nah jadi kalau ngelihat dari dua, ini dapat bocorannya, kita nggak boleh nyebut info A1. Ingat di hari Lebaran, Mas Rosan kan datang ketemu Ibu. Dua kali itu. Halal paginya, terus sorenya dipanggil lagi, suruh ketemu. Sorenya datang lagi? Iya, siang menuju sore itu datang lagi ke sana. Terus kita tanya dong, lo ngomong apaan aja, San? Enggak, Ibu cuma cerita aja masalah sejarah. Oh, menarik sekali. Kita kan kepengen tahu nih ada bocor. Enggak, ternyata cerita sejarah. Nah, cuman di situ adalah sedikit-sedikit menyinggung-nyinggung Solo lah, gitu kan. Jadi ternyata Solo itu Jokowi. Solo itu Pak Jokowi. Harus jelas soalnya, Bang. Solo banyak sekarang. Pak Jokowi dan anaknya, juniornya. Solo sejarah dan Solo itu ya Benny Murdani harus. Ya. Nah, jadi memang bahwa aromanya Mas Hasto itu bukan murni hanya Mas Hasto. Jadi sampai ke Ibu juga ada sedikit, cuman tonnya nggak vulgar itu. Oh, berarti nuansa Ibu hari ini adalah nuansanya yang dibangun atau ditampilkan oleh Mas Hasto, kesimpulan Anda? Enggak, itu kan saya cerita habis Lebaran. Kan ini kan udah beberapa minggu setelah Lebaran. Ya artinya memang faksinya yang Korea Selatan ini belum terlalu kuat pada waktu itu. Nah kan kita masih ada 6 bulan ke depan. Itu pertama. Kalaupun akhirnya menuju ke selatan, pertanyaannya apakah K4 ini mau mengakomodir juga. Itu kan K4 tuh bahasa pemain, bahasa normal manusia ini. Pak Prabowo. Itu K4. Habis ini negara 4. Habis ini Senopati, Gunawan, semua jalan nih kan. Ya jadi ke situ. Nah, ini menariknya di situ sih sebenarnya. Boleh sedikit. Bu, banyak. Anda banyak. Jadi tadi ada perbincangan kita posisi PD Perjuangan, gitu ya. Apakah di pemerintahan atau oposisi kan begitu. Yang pasti PDI Perjuangan sudah punya pengalaman menjadi pemerintah, yaitu masa Joko Widodo. Pemerintahan Joko Widodo ada pemerintahan PDI Perjuangan. Kenapa? Karena PDI Perjuangan atau Joko Widodo jadi presiden karena PDI Perjuangan. Itu nggak bisa dinafikan. Bahkan visi misi dan nawacita disusun di PDI Perjuangan. Boleh jadi ikut terlibat waktu nyusun tersebut. Artinya ini adalah pemerintahan PDI Perjuangan. Dan kemudian kita lihat masa SBY, dua periode jadi oposisi. Jadi artinya bagi PDI Perjuangan tidak masalah dari sudut pengalaman dan mereka sangat diakui oleh masyarakat apakah di oposisi atau di pemerintahan. Nah konteksnya sekarang adalah kita lihat tadi teman-teman menteri mengatakan bahwa hubungan relasional antara Megawati dan Prabowo tidak terganggu itu, gitu ya. Dan kalau kita lihat selama pemilu yang melakukan diduga kecurangan itu saya melihat tidak dilakukan oleh Pak Prabowo. Yang menggelontorkan daripada bansos itu siapa? Ya temannya presiden kali gitu ya. Nah ini, jadi semua pergerakan yang ada itu sebenarnya boleh dikatakan tidak Prabowo yang melakukan. Dan kemudian relasional antara Prabowo dan Megawati sangat baik. Memang kalau kita pakai hubungan antar pribadi, bahwa memang hubungan antar manusia itu kadang menghangat, kadang mendingin, cooling dan lain-lain gitu ya. Tapi tidak pernah ada hubungan yang putus antara Prabowo dan Megawati. Megawati kan salah satu tokoh yang berperan
ketika Prabowo kembali ke Indonesia. Saya kira gitu harus kita akui. Nah, hubungan mereka berdua ini sangat baik sekali. Sekalipun ada kadang-kadang menghangat dan mendingin gitu ya. Nah, namun tidak pernah terbakar. Kalau terbakar berarti putus, gitu Kalau ya. sama Pak Jokowi? Nah, tunggu dulu. Oh, Berarti belum. ada sosok tertentu yang memang ada terbakar hubungan itu, dan itu tidak gampang Kasih cepat mengendalikan. dulu, Bang. Saya tidak mau sebut namanya. Kasih cepat dulu. Hah? Udah. Belum. Nah, oleh karena itulah maka PDI Perjuangan kalau saya melihat bisa saja nanti bagian dari pemerintah karena memang hubungan relasi dengan Pak Prabowo tidak ada terganggu. Dan saya berpendapat sebagai seorang menteri gitu ya, bahwa sebaiknya bisa saja bergabung. Dengan demikian maka Prabowo lebih kuat lagi, tidak ada lagi dua tokoh yang matahari bersinar. Karena ketika PDI Perjuangan masuk, sosok tertentu akan keluar. Pak Jokowi. Kira. Tapi kan wakilnya Pak Prabowo, Mas Gibran. Baik. Itu anggota tubuhnya Pak Prabowo. Baik, ya betul. Bagian dari pimpinan daripada Prabowo. Dengan demikian, Kalau bisa itu nggak? harus ke Kamboja Kalau dulu. tugas atau jabatan wakil presiden itu sangat tergantung dalam tanda kutip ya, adalah belas